Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Mesia Kusmaningtyas dengan NPM 2110104017, Jessica Aurelia Ramadiani dengan NPM 2110104019, Arina Fatia Hidayati dengan NPM 2120104055, dan juga saya sendiri Rio Rahman Saputra dengan NPM 2120104056, Alisa Zahra Meriani dengan NPM 2120104057, Eka Fitriani dengan NPM 2120104061, Pia Zahrotunisa dengan NPM 2140104091. Baik, di sini kami akan menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan bank konvensional BRI dan juga Bank Syariah Aceh periode bulan Januari sebagai tugas kelompok mata kuliah akuntansi perbankan umum dan syariah yang diampu oleh Ibu Ayunda Putri Lasari. Dan laporan keuangan yang akan kami analisis diantaranya yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan komitmen dan kontingensi. Dan berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mbak Fia Zahrotunisa. Kepada Mbak Fia Zahrotunisa, dipersilakan. Baik, yang pertama adalah laporan neraca. Dari Bank BRI, pada bagian aset, terdapat 1. Surat berharga yang dijual dengan janji yang dibeli kembali. Yang kedua adalah kredit yang diberikan. Yang ketiga, pembiayaan syariah. Dan yang terakhir adalah aset yang diambil alih. Sedangkan pada Bank Aceh, di bagian aset terdapat piutang, diantaranya piutang istisna, piutang multijasa, piutang kord, dan piutang sewa. Kemudian pada pembiayaan bagi hasil terdapat mudharabah, musyarakah, aset istisna, dan lainnya, serta yang terakhir adalah salam. Pada Bank Aceh, di bagian liabilitas terdapat dana simpanan wadiah dan dana investasi non-profit sharing yang tidak ada pada Bank BRI. Selanjutnya, kita akan membandingkan laporan laba rugi pada Bank Konvensional BRI dengan Bank Syariah Aceh. Nah, pada laporan laba rugi Bank Konvensional BRI, terdapat beberapa pos-pos yang tidak dimiliki oleh Bank Syariah Aceh. Di antaranya yaitu pada pendapatan dan beban operasional, pada Bank BRI terdapat pendapatan bunga dan juga beban bunga sehingga dapat diketahui pendapatan atau beban bunga bersih. Selanjutnya pada pendapatan dan beban operasional selain bunga, pada Bank BRI terdapat juga keuntungan atau kerugian dari transaksi spot dan derivatif atau realis. Kemudian pada laporan laba rugi Bank Aceh terdapat beberapa pos yang dimiliki oleh Bank Aceh ini tetapi tidak dimiliki oleh Bank BRI. Di antaranya yaitu pada bagian pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana yang terdiri dari A. Pendapatan dari piutang yang mencangkup murabahah, istisna, multijasa, ujroh, dan lainnya. B. Pendapatan bagi hasil yang mencangkup mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Yang C. Pendapatan sewa, kemudian yang D. lainnya. Untuk yang kedua, pada bagian bagi hasil, untuk pemilik dana investasi yang terdiri dari non-profit sharing dan profit sharing. Kemudian yang ketiga pada bagian pendapatan setelah distribusi bagi hasil. Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya yaitu pada bagian pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana. Apabila pada Bank BRI nama posnya adalah pendapatan dan beban operasional selain bunga, maka dalam Bank Syariah Aceh yaitu dinamakan sebagai pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana. Pada bagian ini, pos-pos yang tidak terdapat pada Bank BRI yaitu ada pos keuntungan atau kerugian transaksi spot dan forward atau realis. Kemudian yang kedua, pada bagian 7, pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharab muqayadah. Yang ketiga, pada bagian 11, beban bonus wadiah. Dan yang terakhir, pada bagian 14, yaitu kerugian penurunan nilai aset lainnya atau non-keuangan. Kemudian untuk laporan terakhir yang akan dibandingkan yaitu laporan komitmen dan kontingensi. Perbedaan akun antara laporan komitmen dan kontingensi Bank BRI dengan laporan komitmen dan kontingensi Bank Aceh terletak di pos tagihan komitmen.
Dalam laporan komitmen dan kontingensi Bank BRI, hanya terdapat fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan posisi falas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif atau forward. Sedangkan dalam laporan komitmen dan kontingensi Bank Aceh, sama seperti dalam laporan komitmen dan kontingensi Bank BRI, hanya saja dalam laporan komitmen dan kontingensi Bank Aceh ini ada akun lainnya. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu terletak di pos tagihan kontingensi. Di laporan komitmen dan kontingensi Bank BRI tidak terdapat pendapatan dalam penyelesaian. Sedangkan di laporan komitmen dan kontingensi Bank Aceh terdapat pendapatan dalam penyelesaian yang terdiri dari murabahah, istisna, sewa, bagi hasil, dan lainnya. Sekian hasil pemaparan perbandingan antara Bank BRI dan juga Bank Aceh dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.